warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu dosen pengampu kami yaitu Ibu Yeni Herani Lubis MSK. Baiklah, kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yaitu yang berjudul Lavalem. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yuli Dasari sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Saya Nurjana Mintitu Syagiat sebagai pemateri kedua. Saya Yulis Khairus sebagai pemateri ketiga. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Yang pertama, alat dan bahan yang kami gunakan adalah gelas, sendok, wadah, pewarna makanan berwarna merah, garam, minyak goreng, dan air. Adapun prosedur kerja kami dalam melakukan praktikum ini, yang pertama bukan makanan ke dalam gelas yang berisi air, kemudian aduk sampai larut. Kemudian tuang sekitar 5 sendok minyak goreng ke dalam gelas. Lalu amati perubahan yang terjadi. Setelah itu masukkan sekitar 5 sendok makan garam ke dalam gelas. Pastikan ruangan dalam kondisi gelap, kemudian nyalakan senter HP. Lalu letakkan gelas di atas senter ataupun lampu HP. Kemudian amati apa yang terjadi. Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa hasil daripada pengamatan kami tentang Lavalem. Nah, minyak goreng akan mengampung jika dimasukkan ke dalam air. Hal ini dikarenakan massa jenis lebih besar dari minyak goreng. Minyak dan air adalah molekul yang tidak bisa bersatu bila berada di tempat yang sama, sebab molekul air lebih berat dibandingkan dengan molekul minyak. Akibatnya, minyak akan tampak mengapung, namun kondisi ini dapat disiasati dengan menambahkan pewarna makanan yang akhirnya berat jenis air dengan minyak sama berat dan dapat bersatu. Ketika garam dimasukkan mengakibatkan timbulnya gas karbon dioksida dan minyak dan air akan bercampur walaupun tidak seluruhnya. Semakin banyak garam yang dimasukkan, maka semakin banyak pula gelembung karbon dioksida yang akan dihasilkan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada dilanjutkan oleh dari persilahkan. Terima kasih pada di sini saya akan menjelaskan mengenai teori bunyi hukum Archimedes, yaitu suatu benda yang dicel bagian atas seluruhnya ke dalam zat mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berdasarkan bunyi dan rumus hukum Archimedes di atas, suatu benda yang akan terapung, tenggelam, atau melayang di dalam zat cair tergantung pada gaya berat dan gaya ke atas. Hukum Archimedes yang berbunyi: 1. Benda akan terapung jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air lebih kecil dari massa jenis zat cairnya. Yang kedua, benda akan tenggelam jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Yang ketiga, benda lain jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air sama dengan massa jenis zat cairnya. Adapun kesimpulan dari laporan praktikum kami, molekul air adalah molekul polar, artinya salah satu ujung molekul memiliki muatan positif dan ujung lainnya memiliki muatan negatif, sehingga molekul air selalu berikatan. Polar ini membentuk ikatan hidrogen yang kuat satu sama lain. Molekul gula dan garam bisa bercampur dengan air karena memiliki molekul polar yang sama dengan air, sedangkan minyak memiliki jenis molekul nonpolar. Molekul ini hanya bisa bersatu dengan molekul nonpolar lainnya, sehingga air dan minyak tidak dapat bersatu karena memiliki molekul yang berbeda tidak bisa mengikat. Saat air dan minyak diguncangkan dalam memang akan terlihat bercampur untuk beberapa saat. Setelah itu keduanya akan mulai berpisah lagi. Setelah diguncangkan, minyak akan pecah jadi manik-manik kecil dan akan bersatu kembali dengan akhirnya dan berpisah. Hal ini karena molekul air saling menarik satu sama lain, sedangkan minyak akan saling menempel, kemudian membentuk dua pisan. Baiklah, saya pada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 1. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf.
maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.